Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nana Sugiono. Di video kali ini gue akan mengupdate berita-berita transfer yang terjadi selama bulan Januari. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Tasik, True Blue dari Bandung, dan True Blue dari Kaohsiung, Taiwan. Wow, jauh juga ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung ke channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen. Terima kasih untuk supportnya, respect dari gue buat kalian semua dan semoga sehat selalu. Dan buat kalian yang baru join di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja, ada berita pertama dilansir dari CFC Peace, dikutip dari Nizar Kinsella. Pemulihan Liva Colwill berjalan dengan baik dan ada optimisme besar ia akan kembali bermain sebelum musim ini berakhir. Belum ada jadwal pasti kapan Liva Colwill akan bisa bermain kembali ke Chelsea ya di musim ini. Tapi menurut gue penyembuhan Liva Colwill ini walaupun berjalan dengan sangat baik, tapi tentu dia akan membutuhkan waktu untuk sampai ke performa terbaiknya. Karena kita tahu setelah cedera banyak hal yang harus ditingkatkan dari seorang pemain, baik itu dari match fitness, mentality maupun skill yang sudah lama tidak digunakan oleh para pemain, dan itu butuh adjustment, butuh kebiasaan lagi yang dibangun untuk mampu menampilkan permainan terbaiknya buat Chelsea. Tapi apapun itu, perkembangan dari Liva Colwill juga sudah sangat baik, dan kita tahu Liva Colwill di musim lalu dan 2 musim sebelumnya juga menjadi salah satu bagian yang paling penting buat Chelsea untuk berkembang menjadi sebuah klub yang mampu bersaing di papan atas ya. Kita doakan aja semoga Liva Colwill bisa segera kembali dan bisa menemukan performa terbaiknya secepat mungkin sehingga bisa membuat lini belakang Chelsea jauh lebih solid lagi ya. Di berita kedua, ini ada berita dari Kendry Paes yang sudah kembali ke Chelsea dilansir dari CFC Peace, dikutip dari Fabrizio Romano. Ada rencana untuk meminjamkan Paes ke klub Inggris agar ia bisa beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Dia tidak akan bertahan di Chelsea jika dipanggil kembali. Minggu depan kemungkinan akan ada kejelasan lebih lanjut soal masa depan Paes. Itu ya. Jadi kita tahu juga kemarin Kendry Paes ini tidak betah di Strasbourg dan akhirnya meminta untuk dipanggil kembali ke Chelsea. Dan gue juga udah info ya dan sudah bisa membayangkan bahwa seorang pemain yang tidak terintegrasi dengan tim sejak akhir atau awal musim di preseason ini tentu akan dicarikan klub baru sehingga dia bisa lebih cepat untuk mengembangkan permainannya dan bisa berintegrasi dengan Chelsea di musim depan ya. Selain itu, dilansir dari Fabrizio juga, Chelsea memanggil kembali David Datro Fofana dari masa peminjamannya karena ia akan segera mendapatkan klub baru dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Pihak Chelsea dan perwakilan Fofana sedang bekerja untuk mencari kepindahan permanen. Jadi ada satu pemain Chelsea yang mungkin teman-teman lupa, namanya David Datro Fofana. Ini seorang pemain yang didatangkan dari Molde dari Liga Swedia dengan harga 13 juta euro pada saat dia masih muda. Ini adalah salah satu proyek pemain muda pertama Chelsea di tangannya Pochettino berarti ya. Pemain Pantai Gading ini hanya bermain 3 game aja buat Chelsea selama dia berada di Chelsea dari tahun 2023 ya. Digadang-gadang menjadi the next Drogba, tapi sayangnya pemain ini malah zong ya. Di umur 23 tahun dia gagal berkembang, dipinjamkan berkali-kali dan terakhir dia dipinjamkan ke klub Turki, tapi tidak juga mampu menampilkan permainan terbaiknya. Jadi menurut gue memang investasi untuk para pemain muda ini adalah investasi yang high risk high return ya. Kalau kita berhasil menginvestasikan dengan atau ke pemain yang benar, ini akan menjadi sebuah investasi yang cukup baik buat klub. Tapi kalau menginvestasikan seperti pemain-pemain Datro Fofana ini kelihatannya cukup zong. Tapi kita lihat berapa nilai yang bisa didapatkan Chelsea dari penjualan David Datro Fofana ini ya. Semoga aja nanti para director Chelsea ini mampu membuat best deal untuk penjualan Datro Fofana ya. Di berita berikutnya, Sterling juga diinfokan siap keluar dari Chelsea. Dilansir dari Chelsea Dodgers, dikutip dari Sky Sport. Napoli sedang berdiskusi apakah akan merekrut Raheem Sterling dengan status pinjaman. Namun sang pemain diyakini lebih tertarik pindah ke Fulham di bulan ini. Meski seberapa besar minat Fulham kali ini masih belum jelas. Kita tahu Sterling memiliki gaji yang cukup fantastis di Chelsea, 300.000 per minggu. Ini bukan gaji yang kecil dan gue gak yakin gaji ini mau di cover oleh Napoli ataupun Fulham ya. Tapi kalau seandainya 30% dari gaji tersebut jadi sekitar 100 ribuan, ini kemungkinan besar Napoli dan Fulham ini masih mampu untuk membayar gaji dari Raheem Sterling tersebut. Itu berarti Chelsea masih membayar 200 ribu per minggu untuk kekurangan yang didapatkan oleh Raheem Sterling.
Saat ini Raheem Sterling masih berada di Chelsea, tapi di-exclude dan tidak terintegrasi dengan first team, bahkan dia tidak berlatih dengan para pemain muda ya, U21 maupun reserve tim dari Chelsea, dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya Raheem Sterling ini mempunyai kisah yang cukup tragis di Chelsea ya. Sempat menjadi andalan di eranya Graham Potter dan Pochettino, tapi sayangnya di era Enzo Maresca pemain ini sama sekali tidak dipakai. Ke berita berikutnya, ini ada berita dari yang cukup fantastis menurut gue ya, dari beberapa info dan jurnalis Spanyol. Chelsea berencana memboyong striker Atletico Madrid ke Stamford Bridge. Dilansir dari Polymarket FC, dikutip dari Mate Moreto. Mate Moreto ini adalah seorang jurnalis Spanyol yang bekerja untuk Marca ya, salah satu kanal berita olahraga terbesar di Spanyol. Breaking, klub-klub besar Spanyol dan Inggris sudah mulai melakukan pendekatan untuk Julian Alvarez. Dan dikutip dari Transfer Market UK juga, Chelsea dikabarkan memimpin perburuan tanda tangan Julian Alvarez dengan penyerang asal Argentina tersebut tertarik untuk kembali ke Premier League. Ini dia ya, ini baru satu berita yang cukup menjegarkan menurut gue ya. Walaupun ada pro dan kontra tentu dari beberapa fans di media sosial mengenai status atau kemampuan dari Julian Alvarez. Saat ini Alvarez yang katanya mau di cash out sama Atletico Madrid karena menurut Atletico Madrid kehadiran Julian Alvarez ini tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh Atletico Madrid. Alvarez sendiri ditransfer ke Atletico Madrid ini musim lalu dengan nilai yang cukup tinggi, 95 juta euro add-on ya, dari Manchester City, dan menjadi transfer paling mahal bersejarah penjualan untuk Manchester City. Dan tentu ini nilai yang cukup fantastis, dan mendatangkan Julian Alvarez tentu tidak mudah dan tidak murah ya buat Chelsea. Walaupun kita memiliki Enzo Fernandez dan juga Alejandro Garnacho yang saat ini sudah berada di Chelsea, dan tentu itu bisa menjadi nilai positif buat Julian Alvarez untuk bergabung ke Chelsea di musim dingin ini ataupun di musim panas nanti ya. Alvarez sendiri memiliki kontrak dengan Atletico Madrid hingga tahun 2030, bermain di Atletico Madrid sebanyak 57 pertandingan dan berhasil mencetak 24 gol dari musim lalu dan musim saat ini ya. Saat ini Alvarez sedang dalam masa sulit di Atletico Madrid. Beberapa kali dia menjadi pemain cadangan dan juga masuk terus juga digantikan di pertandingan-pertandingan yang dilakukan oleh Atletico Madrid ya. Sampai saat ini dia sudah bermain 5 match tanpa mencetak gol. Ini juga menjadi salah satu masa yang sulit buat Julian Alvarez di Atletico Madrid. Hal ini juga yang sama terjadi di Manchester City ya. Dia sempat digadang-gadang menjadi the next big things di Manchester City, masuk dan selalu bisa menjadi super sub. Tapi setiap dimainkan sejak menit awal, Julian Alvarez ini sedikit empot-empotan dan kewalahan di Premier League ya. Nah, hal ini yang menurut gue juga menjadi sedikit red flag buat Julian Alvarez. Kita tentu ingin mencari pemain yang konsisten, yang mampu menciptakan 20 plus gol setiap musim, bukan pemain yang on-off dan menjadi super sub ya. Apalagi untuk menjadi seorang super sub, karena saat ini market value Julian Alvarez ini digadang-gadang mencapai 100 juta euro. Buat gue, untuk membeli pemain super sub, apalagi yang sudah teruji di Manchester City ya, walaupun Pep Guardiola memang sedikit memiliki keinginan yang complicated, tapi menurut gue hadirnya Julian Alvarez, dia mendapatkan menit bermain 90 menit dan gagal impress seorang Pep Guardiola, ini adalah sebuah red flag yang harus juga dicatat oleh para director Chelsea untuk merekrut Julian Alvarez. Apalagi harganya cukup tinggi. Menurut gue dengan harga yang tinggi ini, Chelsea harusnya mampu mendatangkan seorang striker yang memang haus gol dan bisa membawa Chelsea menjadi salah satu tim dengan gol terbanyak di Premier League. Osimhen menurut gue adalah salah satu pemain yang wajar jika dihargai dengan nilai 100 juta euro. Karena Osimhen sendiri kita tahu memiliki insting gol dan eksplosivitas yang menurut gue luar biasa di lini serang. Osimhen sendiri sudah mengakui dia ingin segera bergabung ke Chelsea jika ada kesempatan, dan Chelsea merupakan tim yang sangat diidolakan oleh Osimhen. Dan datangnya Osimhen ini tentu akan membuat lini depan Chelsea menjadi lebih gokil lagi di musim depan. Dan gue berharap 100 juta dengan uang yang disiapkan untuk merekrut Julian Alvarez ini harusnya mampu memilih striker yang lebih mematikan lagi ya. Saat ini Osimhen berada di Galatasaray, ditransfer di musim kemarin ya, setelah sebelumnya dipinjamkan dengan nilai 75 juta euro. Dan memiliki gaji yang cukup fantastis, yaitu 400.000 euro per minggu. Tapi tentu kalau berani merekrut Julian Alvarez saat ini juga gaji sudah cukup lumayan ya. Di Atletico Madrid ini berkisar di antara 240.000 euro per minggu. Dan tentu ini akan menjadi satu gaji yang cukup fantastis buat Chelsea ya. Tapi kalau Chelsea mampu membuang Raheem Sterling, menurut gue lebih baik
merekrut Osimhen dibandingkan merekrut Julian Alvarez. Coba kasih pendapat kalian di kolom komen. Siapa yang harusnya mampu didatangkan Chelsea dengan gelontoran uang yang sebegitu besar? Apakah Julian Alvarez adalah striker yang worth it buat didatangkan ke Chelsea dengan histori yang sudah dia buat di Manchester City, atau justru kita harusnya mendatangkan Victor Osimhen ke Chelsea yang sudah proven ya di berbagai liga ini mampu membuat gol dengan sangat fantastis. Kasih pendapat kalian di kolom komen. Kita ke berita utama. Chelsea dalam misi mendapatkan Marcos Senesi. Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung aja scan QR code yang ada di video ini. Kalian juga bisa langsung ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Chelsea kembali membuka opsi memboyong Marcos Senesi dari Bournemouth ke Stamford Bridge. Hal ini jadi mitigasi jika gagal mendapatkan Jeremy Jake dari Rennes. Berita yang ada dan beredar saat ini dilansir dari CFC Peace, dikutip dari Fabrizio. Chelsea sudah melakukan pendekatan langsung ke Prancis pada hari Jumat, namun belum ada kesepakatan untuk Jeremy Jake. Rennes meminta 65-70 juta euro, sementara Chelsea ingin membayar lebih rendah. Chelsea pasti akan merekrut satu back pada bursa transfer kali ini dengan 3 nama yang sudah masuk shortlist. Jadi negosiasi antara Chelsea dan Rennes ini untuk mendatangkan Jeremy Jake ini cukup pelik dan complicated. Sampai saat ini pihak dari Rennes ini tidak mau menurunkan angka valuasi untuk Jeremy Jake. Sementara dilansir dari Simon Phillips ya, pelatih Rennes menyatakan, menurut saya Jeremy sangat penting untuk target kami. Jika dia pergi, kami harus menurunkan target tersebut. Kami harus bisa menahan pendekatan ini. Ada beberapa faktor di luar kendali saya. Kita lihat saja nanti. Itu dia ya. Jadi menurut gua wajar kalau Chelsea nggak mau membayar 65-70 juta euro, dan itu sangat make sense ya. Karena Jeremy Jake sendiri ini masih berumur 21 tahun ya. 20 tahun bahkan. Dan walaupun banyak narasi yang menyatakan bahwa seorang Jeremy Jake ini adalah the next Saliba, tapi bisa juga iya, bisa juga enggak ya. Banyak banget pemain muda yang dibeli oleh Chelsea, mungkin win rate dari pembelian tersebut hanya sekitar 20-30% ya. Ada Estevao yang memang berhasil, ke Cole Palmer yang juga berhasil, Enzo Fernandez, Moses Caicedo. Tapi di luar itu banyak juga pemain yang flop atau zong didapatkan oleh Chelsea. Nah, gue gak mau dengan mengeluarkan 70 juta euro ini mendatangkan seorang back yang belum mumpuni dan juga belum mampu bersaing di level tertinggi Premier League. Karena Premier League itu adalah salah satu liga yang paling keras ya, dan itu membutuhkan seorang center back yang siap untuk bersaing di papan atas Premier League. Belum lagi ini Jeremy Jake ini masih sangat muda, mungkin masih butuh waktu untuk penyesuaian, dan kita belum tahu apakah dia mampu bersaing atau bahkan dia menjadi seorang the next Axel Disasi atau Badiashile. Jadi gue berharap semoga pembelian Chelsea dengan menggelontorkan 70 juta euro ini mampu mendatangkan seorang center back yang benar-benar firm dan teruji ya, proven di Premier League. Dan jika Chelsea gagal mendapatkan jaket, ini menurut Simon Phillips dikutip dari James Oli. Sumber menyebutkan bahwa jika kesepakatan untuk Jeremy Jake ini gagal, Chelsea bisa kembali melirik back Bournemouth Marcos Senesi yang kontraknya akan habis di akhir musim. Namun sejauh ini belum ada kontak antar kedua klub. Hal ini juga ditambahkan David Ornstein ya. Menurut David Ornstein, mereka punya sejumlah dana dari musim panas lalu yang kemungkinan bisa digunakan untuk mendatangkan back tengah. Mereka dikaitkan dengan Jeremy Jake. Mereka juga punya opsi lain, bahkan bisa saja memanggil kembali Anselmino atau Mamadou Sarr dari masa peminjaman. Chelsea terlihat mungkin akan memajukan beberapa rencana transfer yang awalnya disiapkan untuk musim panas. Tidak ada jaminan, tapi mari kita lihat apa yang terjadi di Stamford Bridge. Nah itu ya, jadi menurut gua daripada mendatangkan Jeremy Jake dengan harga 70 juta euro, kemudian unproven Premier League, masih sangat muda, butuh waktu buat adjustment, lebih baik mendatangkan Marcos Senesi. Tapi jangan membayar jauh lebih mahal daripada apa yang dibayar Manchester City ke Marc Guéhi. Karena kontraknya sama-sama akan habis di summer nanti, dan tentu rekrut Senesi ini jauh lebih menguntungkan baik dari berbagai hal ya untuk Chelsea. Hanya saja Senesi saat ini berumur 27 tahun, dan menurut Chelsea umur tersebut sudah jauh di luar dari bracket Chelsea untuk mendatangkan seorang pemain. Tapi Liam Rossoneri sendiri menginfokan bahwa dia sangat menginginkan
sosok defender seperti Marco Senesi. Karena menurut Liam Rossonier, Marco Senesi ini seorang defender yang memiliki areal duel yang baik, coverage area di lini belakang yang baik, dan juga mampu membangun serangan dari belakang. Tentu sosok center back yang benar-benar diimpikan oleh seorang Liam Rossonier ini untuk membawa pemain tersebut ke Chelsea. Dan Liam Rossonier sendiri juga menyatakan membutuhkan seorang center back yang mampu mengorganisir setup game yang diinginkan oleh dirinya ya. Marco Senesi sendiri ini saat ini berada di Bournemouth dan kontraknya akan berakhir di bulan Juli nanti. Gaji Marco Senesi sebesar 50.000 pound sterling per minggu, dan ini tentu masih masuk ke dalam bracket Chelsea. Seandainya pun dia ditransfer ke Chelsea dengan nilai transfer yang mungkin di bawah 15 juta euro, menurut gue masih cukup make sense. Dan mungkin akan mendapatkan kenaikan gaji menjadi 100.000 atau 120.000, itu menurut gue masih cukup layak. Dan lebih jauh lebih baik daripada kita membeli Jeremy Jacket dari Rennes ya. Senesi ini sudah proven dan dia so far mencatatkan 15 clean sheet dari 47 match ya sepanjang 2 musim kemarin. Marco Senesi ini ditransfer ke Bournemouth di musim 2022-23 ya dari Feyenoord. Dan 2 musim terakhir ini dia bermain dengan sangat baik, berhasil menjadi andalan lini belakang Bournemouth di bawah asuhan Iraola. Dan wow, gue sendiri dengan eye test melihat bagaimana Marco Senesi ini begitu tangguh di lini belakang dan juga mampu mengalirkan bola ke lini depan ya. Dan ini juga yang akan menjadi satu keuntungan buat Chelsea seandainya membeli Marco Senesi. Pertama, dia adalah seorang Argentina, pemain yang tentu juga akan sangat familiar dengan Marco Senesi, yaitu seorang Enzo Fernandez dan Alejandro Garnacho. Marco Senesi sendiri walaupun hanya bermain 3 kali buat timnas Argentina, tapi namanya cukup wangi ya di Premier League. Dia menjadi salah satu defender yang memiliki rekor yang cukup baik dalam tackling, blocking, maupun areal duel. Dan semoga aja nanti apapun itu pilihan para director di transfer musim dingin ini, sebentar lagi akan ditutup, sisa kurang lebih 10 harian ya. Ini menjadi pilihan yang terbaik buat Chelsea dan mampu membantu Chelsea untuk naik ke papan atas dan memenangkan beberapa trofi di musim ini ya. Tulis pendapat kalian, apakah Jeremy Jake atau Marco Senesi yang layak untuk direkrut Chelsea di transfer Januari ini? Dan siapa yang memiliki impact paling besar menurut kalian buat Chelsea di sisa musim ini? That's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Once Blue, always be blue, up the Chelsea.